Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan bahas tentang lensa dari Nikon, tepatnya Nikon Z 24-120 mm. Lensa zoom menengah seperti ini biasanya sangat populer karena fleksibilitas zoomnya. Bisa lebar, juga bisa telefoto. Tapi fleksibilitas lensa zoom seperti ini biasanya terbatas dengan bukaan yang sedang-sedang saja, yaitu sekitar f4 atau 5,6. Kali ini saya akan sharing sedikit pengalaman saya tentang lensa 24-120 mm f4 dari Nikon untuk hunting photo street photography dengan kamera Nikon ZF. Setiap merek kamera memiliki medium zoom seperti ini, termasuk Nikon ya. Dan lensa dari Nikon Z ini sedikit lebih panjang daripada merek lain yang biasanya hanya sampai 105 mm. Desain lensa Nikon Z ini terasa lebih ringkas dan ringan, sekitar 80 gram dari versi 24-120 mm di zaman DSLR. Ukurannya lebih ringkas karena versi Z ini tidak memiliki VR atau Vibration Reduction, istilah Nikon untuk stabilizer. Ya, sebenarnya tidak terlalu masalah karena banyak kamera Nikon Z saat ini yang memiliki stabilizer di bodi kameranya. Dan sepertinya kualitas lensa Z ini juga sudah di atas setingkat atau dua tingkat daripada lensa DSLR Nikon di zaman dulu. Diameter lensa ini terasa sedikit lebih ramping ya di bagian yang dekat dengan kamera, sehingga saat saya menggunakannya, saat saya menggenggam, itu lebih enak ergonominya. Filter thread-nya 77 mm dan panjangnya 11,8 cm. Panjang lensa itu akan lebih panjang lagi saat kita ngezoom ya, dan maksimumnya sekitar 18 cm. Konstruksi lensa ini sebagian besar terbuat dari plastik, tapi terkesan kokoh. Di bodinya terdapat manual focus ring dan juga control ring yang bisa diprogram menjadi beberapa fungsi yang kita bisa tentukan sendiri. Dan juga ada tombol fungsi di lensanya. Untuk kualitas gambarnya, dari segi ketajaman saya melihat gak ada masalah. Asal cahayanya cukup dan ISO kamera tidak terlalu tinggi, gambar itu sangat detail sampai ke tekstur wajah terlihat jelas. Tapi kalau kita senang zoom 100% terus, ya ketajamannya memang terasa tidak setajam lensa fix Nikon ya, terutama yang seri Z f1,8 atau yang kelasnya lebih tinggi lagi, yang f1,2 misalnya. Dan soal bokehnya juga tidak se-creamy atau sehalus lensa bukaan besar pastinya. Kinerja autofokusnya saat saya pakai dengan ZF ini cepat sekali dan senyap. Dan sepertinya kinerja lensa zaman sekarang itu sangat tergantung pada sistem autofokus dari kameranya. Nah, kalau teman-teman pakai Nikon yang generasi baru ya, setara Z6 generasi yang kedua atau ZF, Z8, Z9, mestinya cepat sekali dan tidak ada masalah sama sekali. Saya sendiri saat saya hunting foto street itu tidak mendapatkan kesulitan yang berarti untuk tracking subjek yang bergerak di pasar yang ramai. Salah satu kelebihan lensa ini juga adalah dia bisa fokus cukup dekat, yaitu 35 cm saja dari bodi kameranya. Ya memang belum termasuk makro perbesarannya, tapi lumayan untuk subjek kecil seperti untuk kebutuhan close up detail. Kelemahan lensa ini yang paling terasa bagi saya adalah saat kita zoom itu memanjangnya lumayan juga ya, 6-7 cm. Dan meskipun sudah moisture atau dust resistant di body dan juga coatingnya juga sudah terbaru yang namanya fluorine dan arneo coating, saya merasa agak sedikit khawatir dengan debu atau kotoran atau air yang mungkin bisa masuk saat kita zoom in dan zoom out. Ya, tapi yang saya suka dari lensa ini juga banyak ya. Misalnya kualitas gambarnya dari berbagai jarak fokal dan bukaan dari f4 sampai f8 itu tajam, memuaskan. Dan 120 mm di zoom yang paling ujungnya ini menurut saya sangat fleksibel untuk potret atau foto dari jarak yang cukup jauh. Dan yang pasti lebih fleksibel daripada lensa 24-70 mm misalnya.
Alternatif lensa lain yang kegunaannya mirip-mirip dengan lensa ini yaitu Nikon Jet 28 sampai 400 mm, tapi bukaannya mengecil ya, f4 sampai f8. Lensa itu sebenarnya lebih baru ya, dan beratnya itu cuman sekitar 100 gram lebih berat daripada 24-120 mm ini. Tapi sayangnya 28-400 itu lebih mahal dan juga bukaannya relatif kecil ya, terutama kalau kita sampai 400 mm. Adapun kalau lensa yang lain misalnya Nikon Jet 2470 mm f4, 2470 f2.8 dan juga 2870 mm f2.8. Tapi ketiganya tentunya tidak mencapai jarak fokal 100 mm, jadi tidak se-fleksibel dibandingkan dengan lensa 24-120 mm ini. Dan harga dari lensa 24-120 mm ini tidak bisa dibilang murah juga, sekitar 18 jutaan saat ini. Tapi kalau teman-teman mencari lensa serbaguna yang istilahnya jack of all trades, yang fleksibel dengan kualitas yang oke untuk berbagai jenis fotografi, seperti travel, dokumentasi, portrait, dan sebagainya, lensa ini menurut saya paling cocok untuk digunakan. Terima kasih, mudah-mudahan info yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan dukung kami di channel Info Fotografi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video review berikutnya. Oke? Bye-bye.